Ya, malam Mas Fian. Thank you ya Mas Fian. Halo, Sudah, selamat malam. sudah mau sharing di belajar dari mereka. Kita di sini mau kumpul setiap Rabu Kamis untuk sharing inspirasi supaya kita masih punya semangat menjalani musim yang sulit ini, khususnya di Amin. pandemi global. Nah, Calamity. mungkin kita langsung aja ya, Mas Fian. Um, Mas Fian ini kan sekarang uh, jadi seniman profesional nih, gitu. Kita lihat Mas Fian punya eksibisi, ada berapa kali pameran juga, gitu. Apa yang menjadi alasan Mas Fian itu memilih untuk menjadi seorang seniman, gitu, dengan latar belakang pendidikan arsitektur yang Mas Fian miliki, gitu? Sebenarnya prosesnya ini sih, dulu kuliah arsitek, memang suka dekor-dekor gitu ya. Ya, Jadi kayak bibit-bibit urusan dekorasi itu udah ada lah. ya, Terus habis itu daftar kerja, keterimanya di landscape. ya. Nah, di landscape itu kebetulan akhirnya terjadi spesialisasi gitu untuk Oke, kerjaan-kerjaan apa, selain softscape kan ada hardscape. Nah, itu ya. ada water feature, ada sculpture di landscape itu. Ya. Kebetulan aku yang diminta untuk mendesain gitu. Jadi waktu itu mau nggak mau jadi deket nih sama sculpture gitu. Oke. Mungkin dari situ ya awalnya ya. Terus uh, Ada benih-benih ya suka seni. ya benih-benih seni, terus kerja di landscape juga nggak jauh-jauh dari patung, dari apa ya, Oh, tipe-tipe oke. kayak gitu. Oh, dulu sempat Terus sempat bekerja sebagai landscape artist juga ya? landscape architect Arsitek. di Oke. Singapura. Oh, oke, oke. Ya, ya mungkin dari situ ya. Jadi Hmm. lebih dekat dengan dunia sculpture dan patung gitu. Hmm. Oke. Jadi ketika memutuskan terus udah dulu nih dari dunia kantoran gitu, balik ke Jogja aja lah gitu. Iya. Terus kebetulan dapat kesempatan ya Hera waktu itu salah satu yang istilahnya ngejuk-ngejuk gitu. Ayo bang daftar nih ada beasiswa seniman gitu. Aku ikut Oh. tes, kemudian lolos waktu itu untuk apa beasiswa Jarum Foundation, Ya. residensi selama 8 bulan kurang lebih di Padepokan Seni Bagong Kusdiarjo. Hmm. Nah, dari situ kemudian apa dunia seniman jadi deket sih. Maksudnya aku juga belajar banyak dari seniman-seniman muda dan seniman-seniman senior yang ada di Padepokan Seni Bagong Kusdiarjo juga. Kurang Oh, lebih 8 bulan waktu itu beasiswa seniman dari Jarum Foundation-nya. oke. Oke. Terus ya gitu. Jadi landscape architect, Iya, iya. memutuskan keluar kantoran, ternyata Iya. terus dapat beasiswa untuk Oke. belajar di Padepokan Seni, terus ya udah lanjut Oke. sampai sekarang. Jadi ini perjalanan yang sebenarnya nggak dalam tanda kutip tidak direncanakan ya. Jadi dia hadir hadir Ya, by dengan accident ya. proses ya, dengan proses ya. Ah, oke, oke. Nah, kan kita lihat itu Mas Fian kalau eksibisi itu yang beberapa yang saya lihat itu selalu menggunakan bangku itu. Bangkunya bisa dimiring-miringin gitu. Nah, itu kenapa? Apa latar belakangnya menggunakan bangku itu, Mas? Jadi waktu residensi di Padepokan Bagong itu salah satu yang sering kita alami itu juga mengamati benda-benda gitu yang ada di sekitar kita. Nah, kursi itu secara nggak sengaja kebetulan aku merasa dia mungkin satu-satunya objek yang punya elemen-elemen tubuh
seperti manusia gitu. Ada tangan, ada kaki, ada dada, ada paha gitu. Gue pikir menarik juga nih kalau satu benda ini bisa kuolah jadi metafor gitu, pengganti manusia gitu. Okay. Nah, mungkin ada objek-objek lain kayak baju gitu, mungkin juga hampir kayak tubuh manusia juga gitu. Itu belum kuolah sih sebenarnya. Jadi kenapa kursi yang ku pakai? Ya karena ketertarikan aku untuk mengubah dia menjadi sebuah metafor dari manusia. Karena ya itu tadi dia punya elemen-elemen itu tadi. Nggak semua benda punya tangan, punya kaki gitu. Kursi kebetulan punya. Gitu. Oke. Iya. Itu saya udah lama nggak dengar kata metafor. Jadi begitu saya dengar, wah. Nah, kemudian sejak kapan Mas Fian menjadi bagian dari Art Jok gitu? Ya, jadi setelah selesai residensi di Padepokan Bagong 2014 itu aku sendiri, jadi aku harus do something gitu kalau mau lanjut di dunia seni. Karena lingku pada saat itu terbatas yang di Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo aja. Jadi salah satu cara cepat untuk dapat link banyak itu adalah kita yang ngetok pintu gitu. Jadi submit. Ada open call kita submit, ada kompetisi submit gitu. Nah 2015 itu aku submit Arjok, kebetulan diterima karyaku, kursi waktu itu. Terus aku ikut sebagai seniman dulu. Jadi 2015 Arjok itu aku salah satu seniman yang pameran di Arjok. 2016 itu kemudian dihubungi untuk terlibat di Arjok, tapi terlibat di artistiknya. Mungkin karena waktu 2015 itu pada saat aku mau menginstal karyaku di Arjok, aku banyak diskusi soal artistik ruang segala macam gitu dengan Mas Heri Pemat. Jadi dia mungkin pada saat itu terus punya bayangan, ya mungkin karena backgroundku arsitek ya, jadi dia berpikir, wah ini ya mungkin bisa diajak kolaborasi untuk urusan artistik gitu. Jadi waktu 2016 dia menghubungi, dia nggak minta karya seni waktu itu, tapi minta untuk terlibat sebagai artistik. Cuma karena waktu itu baru, aku nggak berani terlibat secara full. Jadi 2016 itu aku baru terlibat sedikit aja. 2017 itu baru yang aku full sebagai artistik sampai sekarang. Oke, wow. Jadi semuanya tetap dengan proses ya. Jadi proses awal, kemudian berkembang, kemudian jadi mengantarkan kita ke posisi yang lebih tinggi seperti saat ini ya. Luar biasa. Prosesnya sama loh. Ini sudah kali ke-8 ya kita belajar dari mereka ini. Ini dari 8 sesi. Prosesnya semua sama loh Mas. Dari bawah dulu, terus berkembang. Oh sebelumnya dia latihan dulu. Kemudian dia dapat kesempatan kecil, dia gunakan kembali, dia bangun network, sampai akhirnya dia mengantarkan ke posisi dia saat ini. Dari 8 orang, kan Mas yang ke-8, itu semua sama. Prosesnya semua sama. Wow. Itu setelah Arjok 2015 itu aku masih lanjut submit. Sampai sekarang juga sebenarnya. Jadi 2016 itu aku submit untuk open studio di Art Gallery. Kebetulan lolos. Terus aku open studio di Art Gallery. Kemudian 2017 ditawarkan untuk pameran tunggal pertama di Art Gallery. Iya. Wow. Jadi ya itu awalnya submit juga. Gitu. Karena memang kalau nggak ada yang tahu nih siapa. Jadi memang terus bangun koneksi, terus aktif, submit gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya Mas Fian, gimana sih, mungkin ini singkat aja, gimana sih Art Jok itu memilih tema yang tepat setiap tahunnya gitu? Nah, ini sebenarnya wilayah kurator yang awal banget mereka yang menentukan tema. Aku cenderung artistik itu mengikuti tema yang dipilih oleh kurator. Oke.
Jadi memang karena pembahasan tema utama itu memang mungkin nggak gampang kalau dibahas banyak orang gitu. Jadi kita percayakan itu pada kurator menentukan. Nah, baru bagaimana interpretasi tema itu ke dalam bentuk artistik itu wilayahku. Oke. Jadi yang buat Karena tema artistiknya itu nanti baru Mas Fian. ya, kalau tema Arjok itu wilayahnya kurator dan mereka sudah punya pembacaan sendirilah bagaimana perkembangan dunia seni rupa I see. setiap tahunnya. Nah, kalau gitu berarti Mas Fian sendiri jadi kuncinya Mas Fian untuk membuat tema artistik yang sesuai dengan tema yang sudah dipilih itu apa kuncinya? Kuncinya ya Insting kah? banyak merenung kayaknya. Ya, itu juga ada beberapa orang punya metode yang sama loh, berenung. Iya. Oke. Berenung, berhayal gitu. Ya memang wilayah dunia kreatif kayaknya jangan Begitu ya. jauh-jauh dari merenung dan berhayal. Tapi juga realistis gitu. Maksudnya bagaimana itu bisa diwujudkan. Jadi justru yang seru kan ketika kita dari hayalan itu bisa kita wujudkan gitu loh. Oke. Itu tantangan juga sih. Iya. Oke. Selanjutnya, Mas Fian. Seniman ini, karir Mas sekarang itu adalah talent yang jadi profesi atau opportunity yang sudah Mas, peluang yang Mas manfaatkan? Dua-duanya kayaknya ya. Keduanya ya. Okay. Dua-duanya. Karena jadi ketika kita ya mungkin sama kayak freelance ya seniman itu. Karena kita kan nggak ngantor, bukan karyawan yang ada kerjaan tiap bulan segala macam. Jadi ya pinter-pinter lihat peluang. Oke. Terus tapi juga karena ini profesi ya tetap harus profesional juga. Oke. Nah, karir ini karir ini yang sudah Mas jalankan ini sangat menjanjikan atau tergantung rezekinya? Kalau tergantung rezeki klise juga sih. Maksudnya apapun ya bisnismen apa segala macam ya tergantung rezeki gitu ya. Cuma ini menjanjikan ya. Sebenarnya apapun kalau kita geluti dengan sungguh-sungguh, kupikir akan ada hasilnya dan nggak cuma buat kita tapi juga orang-orang sekitar kita. I see. Satu hal yang aku suka dari menjadi seniman instalasi itu juga karena aku akan melibatkan banyak orang gitu ketika aku membuat karya dan perlu menginstalnya gitu. Ada beberapa istilahnya artisan atau tukang yang akan terlibat juga, terus ya jadi kayak rezeki bersama gitu. Kupikir itu bagus juga sih gitu. Wow, menarik sih. Sudut pandangnya itu loh, bahwa apa yang Mas lakukan itu bisa dinikmati bersama-sama dengan para orang-orang lainnya gitu loh. Jadi perspektifnya itu menarik banget. Nah, apa sih kalau menurut Mas Fian sebagai artistik, apa sih rahasia suksesnya Artjok itu? Mungkin singkat aja. Ya, selalu bikin kejutan baru. Itu PR banget itu sebenarnya. Oke. Jadi gimana selalu fresh, selalu ada sesuatu yang baru lagi gitu. Iya. Itu PR yang lumayan cukup ini sih. Ya kalau udah deadline belum dapat ide itu agak pusing gitu. Keringat dingin gitu. Tapi ya memang harus gitu. Kalau kita, jadi kita selalu beranggapan bahwa ini tuh harus jadi satu yang baru lagi. I see. Oke. Nah, 2020. Ini mungkin singkat aja. Kerja kantoran atau entrepreneur? Entrepreneur lah. Entrepreneur, oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya.
apa impian terbesar Mas Fian yang saat ini Mas Fian sedang kejar gitu? Hmm. Eh, pengen segera nyelesain galeri. Oke. Jadi kebetulan ya dulu sempat juga ngalamin seniman-seniman muda itu susah gitu nyari tempat yang gampangnya gratis buat mamerin karya apa segala macam. Jadi kupikir ketika nantinya aku punya kesempatan itu pengen bikin juga gitu dan Ah, mempermudah yang muda-muda untuk mamerin karyanya gitu. oke. Sekalian workshop besar lah. Maksudnya besar itu bukan berarti besar secara ini ya, secara space gitu, cuma cita-citanya. Maksudnya kalau Ah, bikin cita-cita sekalian besar gitu. Nah, kalau bisa sih banyak seniman muda bisa ikut gabung bikin karya juga segala macam gitu. wow. Mulia sekali ya. Jadi tujuannya tadi Amin. bikin instalasi karena bisa dinikmati oleh orang-orang juga. Sekarang mau bikin galeri, itu impian terbesar loh. Supaya bisa dinikmati seniman muda juga. Wah, saya Iya, karena tuh thumbs deh. karena kupikir makin makin banyak orang yang bisa bareng dengan kita Hmm, membangun sesuatu gitu. Kita juga akan terus refreshing gitu. ya, Jadi itu yang mungkin menyegarkan kalau ini kerjaan ya jalur kerjaan ini segar terus gitu karena banyak orang, banyak ide, banyak masalah tapi juga banyak kesempatan. oke, oke. Ya, Thank you Mas Fian sudah mau sharing. Nah, jadi ya sama-sama. ini kita masuk ke sesi kedua, tanya jawab sama Hmm. teman-teman yang udah datang. Nah, ini jadi beberapa teman-teman sudah ada tanya tuh kalau Mas Fian buka di kolom chatnya gitu. Dan Hmm. ini sebenarnya juga saya uh, oke, kita baca ya satu-satu ya. Nanti teman-teman bisa langsung unmute aja, bisa langsung diskusi. Sekarang udah bebas ya. Jadi bisa langsung tanya ke Mas Fian apa aja yang mau ditanyakan. Ini ada dari Mas Gayuh ini, Mas Gayu. Dengar-dengar mau bikin lukisan apa itu bacanya? Reenactment. Mas Gayu susah banget sih. Mas Bayu aja langsung yang ngomong ini. Reenactment-nya Soulage. Nah, itu apa itu saya juga kurang jelas itu. Nah, terus ini ada permintaan dari Ibu Aisyah ini. Bisa ditampilkankah beberapa karyanya Mas Fian? Mas Fian bisa share screen nggak ya? Bisa. Ya, untuk kita bisa lihat. Ini saya stop share dulu. Ya, untuk Mas Fian bisa sharing nanti karyanya Mas Fian. Jadi Mas Fian ini Bu Aisyah memang kursi-kursi gitu Bu, menarik banget. Mungkin langsung teman-teman bisa unmute ya, bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Fian. Mungkin dijawab dulu Mas Fian itu pertanyaan dari Mas Gayu. Dengar-dengar mau bikin Hmm. lukisan reenactment. Reenactment. Bener nggak? eh Banyak Benar. ini yang nanya Mas. Oh benar. Oke, benar Mas Gayu. Terjawab. Nah ini Mas Dion, kita sambil nunggu Mas Fian mau share screen karya-karyanya ya untuk Ibu Aisyah. Mas Dion, dapat duitnya dari mana sih Mas kalau seniman? Wah ini pertanyaannya bagus. Iya, pertanyaannya bagus. Kalau kebetulan aku karya instalasi, jadi dari awal juga udah dikasih tahu gitu kalau karya instalasi itu kolektornya biasanya museum. Jadi jangan berharap bakal dikoleksi oleh kolektor-kolektor rumah gitu. Hmm. Nah, ya pendapatan sih kalau yang tetap art job lah. Hmm. Aku juga bantu pematung-pematung senior kayak Ikhwan Nur, Tita Ruby, Dolores Hasinaga gitu. Oh ya? Sambil belajar membuat patung, terus dapat bayaran juga gitu. Wow.
Wow, Ya, luar biasa. maksudnya Good. Mungkin ada yang bisa justru search Dolorosa Sinaga. Siapa itu? ya, Wow. kebetulan Dolorosa sudah 6 patung aku bantu bikin. Wow, oke. Kita Ruby 1, Iwan Nur 2. Wow. Ya itu Terjawab ya, Mas pendapatan Gion ya. kalau karya belum dikoleksi ya. Karena memang tantangannya kalau bikin karya instalasi ya gitu. Maksudnya kamu harus survive dulu sebagai seniman muda. Kalau udah pernah dikoleksi museum ya udah biasanya jalannya lancar. Tapi ya tetap berkarya juga gitu. Maksudnya itu bagian dari apa ya namanya ya? Proses. Bagian dari proses. Ya. Maksudnya Semuanya sama. Aku share Mas screen. Daniel, aku mau nanya dong, Mas Daniel. Iya, silakan Bu. Tadi kan Mas Fia nyebutin latar belakangnya tuh arsitektur ya, arsitektur landscape. Nah, sampai di mana sih sebenarnya ilmu arsitektur itu mempengaruhi ketika Mas Fian membuat sebuah karya. Misalnya kalau di arsitektur kan ada misalnya prinsipnya proporsi, irama, ya kayak gitulah, skala dan lain-lain. Itu sampai di mana ilmu arsitektur dasar itu mempengaruhi untuk membuat sebuah karya. Makanya aku juga tadi nanya, bisa nggak ditampilin karya-karyanya gitu. Ya, coba mungkin sambil aku share screen ya. Wah, ini karya yang sudah pernah ditampilkan atau yang masih belum pernah ini? Wah, saya deg-degan ini kalau belum pernah. Wah, kita yang pertama lihat dong ya. Ini udah bisa lihat? Ya, udah. Ya, ini karya Question of Position. Ini kemarin pameran tunggal di Orbital Dago di Bandung. Tahun lalu. Ini juga. Jadi kalau soal komposisi, terus apa tadi itu? Komposisi, terus proporsi segala macam, ya tetap. Mekanika teknik. Tetap, dan karena aku arsitek, aku istilahnya juga sadar akan ruangan gitu. Jadi mungkin itu salah satu kelebihan ya. Maksudnya ketika kita sadar akan ruangan, kita mungkin jadi lebih mudah membayangkan karya itu nanti kalau ditaruh di ruangan ini akan efeknya secara emosi akan seperti apa gitu. Nah, cuma mungkin pendekatan proporsi atau komposisi segala macam itu mungkin tergantung ini konsep karyanya apa gitu. Jadi kalau memang kita mau munculkan sesuatu yang terlihat sakit ya memang proporsinya harus kita buat sakit gitu. Ya, ini seperti ini. Ini waktu Biennale 2017 ya. Ini talinya hampir putus gitu, memang sengaja. Jadi ketika peganganmu udah hampir putus ya. Jadi memang panggung ketika harapan udah tinggal dikit banget gitu. Nah, ini stage of hopelessness gitu. Saya jujur agak emosional sih lihat yang ini. Wow. Ini waktu di Grand Kemang panggung juga. Ya. iCat. Wow. Wow, yang hopeless itu luar biasa ya. Kok bisa talinya hampir putus gitu? Astaga. Ya. Nah, ini yang dingin banget karyaku. Ini pameran tunggal pertama. Jadi memang dinginnya itu karena ini bicara soal sesuatu yang familiar tapi kita nggak tahu. Jadi aku merasa itu kayak misalnya kita ada di rumah gitu dengan orang-orang yang dekat dengan kita tapi semuanya misalnya diam dan dingin gitu. Jadi kita itu familiar tapi kita nggak kenal gitu. Jadi ini seri karya yang aku bilang dingin sih.
Cuma memang sengaja itu yang diangkat gitu. Maksudnya kita familiar tapi kita nggak kenal gitu. Oke. Ini self kritik. Ini yang pakai gunting sakit juga nih, Mas. Ya, kamu ya kalau ya itu kamu mengkritik dirimu sendiri kan seolah-olah kamu juga memotong atau melukai dirimu gitu istilahnya kalau membuat kritikan terhadap diri sendiri gitu. Ini waktu Arjok 2015. Dalam banget ini ya. Dulu di Padepokan Bagong. Ya. Iya. Itu dulu paling. Oke. Wow. Tapi tadi yang tentang kayak apa tadi? Yang motong tali sendiri. Ya gitu-gitu tuh. Wah, itu hebat banget sih. Buat saya personal ya. Buat saya personal tuh yang tadi hopelessness, yang self-kritik gitu tuh kayak wow. Itu kalau storytellingnya bener, pas lagi ada yang lihat tuh dia bisa langsung nangis sekali. saya agak emosional lihat karyanya tadi yang tentang si hebat sih self-kritik. Thank you udah sharing Mas Fian. Ya, sama-sama. Ibu Aisyah, gimana kira-kira? Terjawab nggak pertanyaannya? Keren banget Mas Fian, Mas Daniel keren banget deh. Oke. Ini teman-teman lain ada yang nanya nih. Kita punya waktu 5 menit, 6 menit lagi deh. Nah, ada pertanyaan dari Mas Gali yang kemarin sharing juga, mau pameran bareng aku nggak? Ya. Mau. Kalau kalian tuh sama Hera, sama ya anak-anak arsitek semua nih. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Banyak. Mas, apa pernah bikin, jadi kita coba rekap aja ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Mas, apa pernah bikin pameran tentang kesehatan mental? Satu, which is, saya juga bakal menanyakan hal yang sama. Karena itu hebat banget sih yang tadi. Kemudian, apa bedanya seniman dan perupa? Perbedaannya apa? Mungkin nanti dijawab singkat juga, bisa dijawab singkat. Bagaimana mempertanggungjawabkan kata seniman itu? Waduh. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan dari Bang Parlin dari Nongkrong Bareng Arsitek ini. Mau nanya, apakah seniman wajib berpameran? Gitu. Oke, ini jawabannya juga bisa bareng nih. Kecuali yang kesehatan mental, itu belakangan aja ya. Iya. Nah, bedanya seniman sama perupa. Seniman tuh banyak, ada musisi, ada aktor teater. Tapi kalau perupa itu khusus seni rupa. Ya, maksudnya ya mungkin ada musisi yang juga perupa gitu ya. Kalau seniman dia ya apa ya, kata umumnya lah mungkin. Oke, terus mau cara mempertanggungjawabkan kata seniman itu ya ketika kita melabeli diri kita sebagai seniman ya harusnya segala sesuatu kita bisa lihat dari sudut pandang yang lebih nyeni lah gitu. Maksudnya beberapa hal ya pakailah kacamata seni gitu. Biar tanggapan kita terhadap sebuah peristiwa atau apa itu juga hasilnya nyeni gitu. Aku pikir itu aja sih cara mempertanggungjawabkannya. Apakah seniman wajib berpameran? Kalau dia perupa ya pameran. Kalau aktor ya pentas di panggung. Kalau penari ya pentas juga. Musisi juga. Jadi kalau 1 jam bersama musisi siapa gitu ya seniman pameran tunggal. Perupa pameran tunggal gitu. Jadi tetap harus sih. Tetap harus. Cuma format pamerannya mungkin bisa macam-macam. Di Instagram juga udah pameran sih sebenarnya. Cuma ya tinggal panggungnya aja ya. Maksudnya ada yang ngupload di YouTube atau ada yang posting di IG atau yang di panggung beneran terus nanti diupload lagi jadi double gitu. Tapi tetap harus dipamerin, tetap harus dipanggungkan dan
harus siap juga karya itu sesekali memang jadi aktor di belakang panggung gitu. Jadi lukisan kalau nggak dipamerin ya di gudang ditumpuk. Karya-karyaku yang kursi-kursi segala macam itu ya berdebu di belakang ruang pamer. Ya dia seperti aktor yang belum dandan gitu, memang ditaruh di belakang panggung dan itu biasa aja gitu. Memang ya kayak gitu. Begitu ya. Ya, jadi ketika ada di ruang pamer ya dia di panggung. Ya. Ya dibersihkan dari debu segala macam. Kecuali memang debunya itu bagian dari konsep ya itu yang dijaga malah debunya gitu. Ya. Sama kayak artis belum masuk lensa, belum masuk frame ya. Ya dia di luar frame. Ya. Lagi di make up. I see. Yes. I see. Nah, itu bikin kebetulan pameran. Kalau perupa kebetulan bukan dirinya, tapi karyanya yang dipamerin. Karyanya yang masuk frame. I see. Ya kecuali performance art ya, pakai tubuhnya sendiri. Nah, kalau tentang pameran kesehatan mental. Berat sih sebenarnya. Loh, Mas sudah punya 2 karya loh. Iya, cuma artinya gini, mempertanggungjawabkan kata kesehatan mental dalam sudut pandang seni gitu. Mungkin nggak sefrontal itu ya. Maksudku bisa sebagai tentang gitu kesehatan mental bisa gitu, bisa aja. Cuma mungkin kita ada cara-cara buat itu supaya nggak terlalu frontal karena mungkin ketika sebuah karya itu dibuat lebih terbuka gitu mungkin banyak orang bisa punya menikmatinya, I see. Menikmatinya. Jadi kita nggak usah judge bahwa itu tentang kesehatan mental. Bisa jadi juga karyaku tadi yang gunting atau yang hampir talinya putus tadi itu bisa jadi ada yang melihatnya itu sebagai sesuatu yang indah gitu. Tanpa harus kita judge itu membicarakan tentang hopeless atau apa. Cuma kalau setelah dia baca judulnya terus dia punya persepsi yang lain ya itu biarkan emosi audiens yang ya silahkan gitu. Maksudnya biar dia pulang dengan banyak pertanyaan misalnya. Oke, thank you Mas. Ada teman-teman yang lain yang mau nanyakan lagi nih sebelum kita akhiri sesi kali ini nih. Pada terpana melihat karya Mas tadi. Sama seperti saya tadi agak surprise. Mungkin gitu aja. Jadi thank you banget Mas Fian sudah sharing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Gun Faisal. Terima kasih banyak semuanya. Andi, Bu Aisyah, Mas Dion, Aldian, Mas Gali, Mbak Hera, Mas Gayu, Mbak Suci, Mas Taufik, Mas Fahirul Akli, Mas Niko, Mas Sinang, Bu Wasilah, Sahabudin, Bang Parlin, Mas Una, terima kasih banyak sudah hadir. Semoga sesi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita juga bisa terus menginspirasi teman-teman di sekitar kita. Semoga kita bisa bagi ide terus. Semoga kita saling support juga sama teman-teman yang ada di sekitar, khususnya di era-era saat ini ya, banyak yang sudah dikurangin gajinya, sudah diputus hubungan kerja, proyek yang nggak dilanjuti. Nah harusnya sebagai orang kreatif kita bisa ngakali nih, cari cara-cara kreatif menghadapi pandemi gitu. Setuju. Tantangan tuh. Nanti teman-teman mungkin bisa langsung sharing apa aja. Siapa yang mau sharing next juga nggak apa-apa. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kita akhiri sesi malam ini. Mas Fian, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Terima kasih yang lain yang sudah datang, sudah hadir. Selamat malam. Malam. Thank you Daniel, thank you Mas Izul. Mas kasih Mas Gali. Makasih yang datang.